Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprima Lorenza, saya dari Fakultas Pertanian, jurusan Kehutanan Universitas Jambi. Baiklah teman-teman, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang kehutanan. Tentu tidak asing lagi buat kita yang namanya kehutanan, yang dimana negara kita merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayatinya. Apa itu kehutanan? Apa itu hutan? Kehutanan merupakan sistem kepengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan yang dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Baiklah teman-teman, saya juga akan menjelaskan tentang REDD atau yang biasa kita kenal dengan Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation atau kita singkat dengan REDD. Merupakan langkah-langkah yang didesain untuk menggunakan insentif keuangan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan. Tidak hanya mencakup kepengurusan gas rumah kaca, tetapi juga mencantumkan peran dari konservasi, manajemen hutan yang berkepanjangan, dan peningkatan stok karbon hutan. Cadangan karbon atau carbon stock merupakan jumlah yang disimpan dalam komponen biomasa dan nekromasa, baik di atas permukaan tanah dan di dalam tanah, yang biasa kita kenal dengan bahan organik tanah, akar tanaman, dan mikroorganisme. Persatuan luasan hutan. Biomasa merupakan massa bagian vegetasi yang masih hidup yang meliputi massa dari tajuk pohon, tanaman semusim, dan tumbuhan bawah atau gulma. Nekromasa yaitu massa dari bagian pohon yang telah mati, baik yang masih tegak atau telah tumbang atau tergeletak di permukaan tanah, tonggak atau ranting dan daun-daun gugur seperti serasah yang belum terkomposisi atau terdekomposisi sebagian. Penyerapan karbon atau carbon sink adalah reservoir yang menyimpan senyawa kimia yang mengandung karbon untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Adapun fungsi dari penyerapan karbon yaitu untuk menyaring, menyerap, dan menghilangkan karbon dioksida di atmosfer melalui proses yang dikenal sebagai carbon sequestration. Baiklah teman-teman, di sini saya juga akan menjelaskan tentang mitigasi. Mitigasi merupakan upaya yang memiliki sejumlah tujuan, yakni yang mengenali risiko, penyadaran akan risiko bencana, perencanaan penanggulangan, dan sebagainya. Bisa dikatakan mitigasi bencana adalah segala upaya melalui pencegahan sebelum suatu bencana terjadi sampai dengan penanganan usai bencana terjadi. Adapun tahap-tahap penanganan bencana, pertama mitigasi, yang kedua ada perencanaan, yang ketiga ada respon, yang keempat ada pemulihan. Adapun kegiatan penanganan bencana, yang pertama yaitu kegiatan sebelum bencana terjadi, yang kedua yaitu kegiatan saat bencana terjadi, yang ketiga yaitu kegiatan tepat setelah bencana terjadi, yang keempat kegiatan pasca bencana meliputi pemulihan, penyembuhan, perbaikan, dan rehabilitasi. Rehabilitasi hutan dan lahan atau biasa kita kenal dengan RHL merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. TORA atau biasa disebut dengan tanah objek reforma agraria didefinisikan sebagai tanah yang dikuasai oleh negara atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk direstribusi atau dilegalisasi menurut Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Perhutanan sosial. Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya.
Adapun istilah perubahan iklim dalam ilmu kehutanan adalah perubahan signifikan kepada iklim, suhu udara, dan curah hujan melalui dasawarsa sampai jutaan tahun. Adapun faktor-faktor penyebab perubahan iklim, yang pertama yaitu efek gas rumah kaca, yang kedua ada pemanasan global, yang ketiga ada kerusakan lapisan ozon, yang keempat ada kerusakan fungsi hutan, yang terakhir yang kelima ada gas buang industri. Dampak dari perubahan iklim sangat banyak, ada 5, yaitu curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat pencairan es di kutub, yang keempat adanya terjadinya bencana alam, angin puting beliung, 5 berkurangnya sumber air. Di dalam ilmu kehutanan tentu banyak terdapat vegetasi maupun flora dan faunanya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang salah satu satwa yang ada di kehutanan, yaitu burung. Burung merupakan anggota kelompok hewan bertulang belakang yang memiliki bulu dan sayap. Burung mempunyai 2 macam alat pernapasan, yakni paru-paru dan kantong udara, atau disebut juga dengan pundi-pundi udara ketika terbang. Alat pernapasan yang digunakan bukanlah paru-paru, melainkan kantong udara. Selain menyimpan udara, kantong tersebut juga berfungsi sebagai mengatur aliran udara dari paru-paru. Saat terbang, burung mengambil cadangan oksigen yang ada di kantong udara. Udara dari kantong akan mengalir ke paru-paru sehingga burung dapat bernapas. Adapun perbedaan kelelawar dan burung, tentu kita tahu kelelawar juga satwa yang dapat terbang, sama seperti halnya burung. Tetapi kelelawar dan burung memiliki perbedaan, yaitu kelelawar hewan mamalia yang berarti mereka memiliki rambut dan bulu dan melahirkan anak untuk berkembang biak, sementara burung berkembang biak dengan cara bertelur. Kelelawar juga menyusui bayi mereka, sementara burung menyuapi anaknya sejak mereka menetas. Cukup sekian tentang kehutanan dari saya ucapkan terima kasih.